Setelah budaya barat masuk ke timur, timbul tren ala kebarat-baratan. Mulai dari cara berpakaian, dari tertutup semua sampai terbuka semua, musik juga bergeser. Perlahan-lahan musik tradisional itu nggak ada yang ngedengerin. Terutama puncaknya nih ya di tahun 1990 ke atas. Itu pop dari barat itu mendunia. Golongannya Celine Dion, Whitney Houston, udah musik tradisional bye-bye. Kemudian setelah pop agak turun, yang ngetren adalah musik rock, musik yang bikin pusing. Orang emosi ngedengerin musik rock, tambah bawaannya pengen bunuh aja. Makanya Intan tuh nggak habis pikir sama orang-orang yang suka musik rock gitu. Tapi untungnya sekarang nih ya, musik tradisional Tiongkok mulai naik daun lagi. Tentu saja ini tidak terlepas dari upaya pemerintah Tiongkok yang berjuang keras untuk membangkitkan kesenian Tiongkok. Generasi-generasi muda sekarang ini itu mulai main lagi alat-alat tradisional Tiongkok. Dan menurut statistik pertama Persatuan Musik Gesek Nasional, ada 1 juta pemain kuceng dan 800 pemain erhu. Apa itu kuceng, apa itu erhu nanti tak jelaskan. Pendidikan musik di China di belakangan akhir-akhir tahun inilah juga memiliki prestasi yang menonjol, bahkan sampai go internasional. Ada juga universitas kesenian di Tiongkok sana. Universitasnya itu bukan cuma S1, sampai S2, S3 pun itu ada. Intan sendiri nih itu suka banget, doyan banget ngedengerin instrumen-instrumen Tiongkok. Soalnya ya karena instrumen Tiongkok itu stress relief banget. Intan sukanya yang kalem-kalem gitu. Bahkan loh ya, Intan ngebikin konten ini karena terinspirasi saat ngedengerin instrumen tradisional Tiongkok. Di video ini Intan mau membahas beberapa instrumen tradisional Tiongkok yang ngehit. Nggak semuanya, kalau semuanya sih banyak banget. Intan ambil contoh alat musik tradisional yang sering dimainin dan nggak terlalu asing bagi teman-teman. Tajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria, kali ini dari Steven. Semangat cek bikin kontennya. Makasih buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi. Teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat channel ini. Dan di Saweria itu teman-teman bisa menulis message-nya itu bisa berupa video request, dukungan kayak Steven ini tadi, pertanyaan juga bisa, yang nantinya Intan akan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Yang pertama, Intan mulai dari alat musik gesek, yaitu erhu. Kalau teman-teman ke Tiongkok, teman-teman bakal banyak banget nemuin orang main erhu. Musisi-musisi di jalanan main erhu. Karena memang erhu ini selain murah, gampang banget untuk dibawa, jadi praktis banget. Erhu ini umurnya sudah 500 tahun. Tapi kalau zaman dulu awal-awalnya namanya bukan erhu tapi huqin. Awalnya erhu itu cuman punya 2 senar dan terbuat dari sutra. Dan seiring berjalannya waktu karena sutra itu mahal, akhirnya ya sekarang pakainya dari senar yang dari logam. Erhu juga terbuat dari membran dari kulit ular piton. Erhu itu cara mainnya digesek dengan busur. Busurnya itu terbuat dari bambu dan ekor kuda. Seperti yang Intan bilang, erhu itu dimainkan dengan biola yang bentuknya seperti busur. Tapi erhu itu nggak sekeras biola karena kotak suaranya kecil. Kotak suara yang kuno-kuno itu, yang tradisional banget, itu memiliki penutup dari kulit ular. Kalau sekarang kan sudah modern ya, bahannya ya banyak yang modern juga. Erhu itu sejak dulu sudah tampil di opera-opera Tiongkok, di orkestra. Tapi erhu itu waktu itu cuman sebatas musik pendukung yang dimainkan secara bersamaan.
Akhir-akhir ini, sekarang ini erhu sudah mulai ditampilkan secara solo, bahkan di pementasan-pementasan yang bergengsi. Ini nih, Intan kasih lihat contohnya pemain erhu. Erhu umumnya mempertahankan sistem penyeteman tradisional, jadi mungkin terdengar aneh di telinganya orang barat. Erhu ini guys, dia bisa menirukan suara kuda, suara burung, juga bisa menirukan suara-suara yang melankolis. Alat musik tradisional yang kedua adalah alat musik petik, yaitu kuceng. Kuceng ini memiliki 18-26 senar. Intan ini suka banget ngedengerin kuceng karena kalem, easy listening. Yuk tak kasih lihat, ini partnernya Intan, Moon Lady Music Ensemble, dan dia itu pemain kuceng. Kuceng adalah alat musik populer. Awal-awalnya kuceng itu cuman punya 5 senar doang. Setelah di dinasti Qin, di dinasti Han, kuceng ini mulai punya 12 senar. Kemudian di dinasti Ming dan Qing, kuceng memiliki 14-16 senar. Sehingga di tahun 1971 akhirnya kuceng memiliki 21 senar. Kuceng kebanyakan dimainkan oleh pemain wanita. Kenapa? Karena mainnya itu pakai kuku. Sedangkan zaman dulu itu cewek-ceweknya itu kukunya panjang-panjang. Zaman sekarang kan ya kukunya cewek-cewek kan standar-standar nih ya, kayak gini. Karena kukunya sekarang itu standar-standar, makanya sekarang itu ada alat bantu, yaitu kuku palsu. Kuku palsu itu bisa terbuat dari tempurung kura-kura atau terbuat dari plastik. Ini di videonya Moon Lady Music, teman-teman coba perhatikan, dianya itu pakai kuku yang terbuat dari plastik. Alat musik tradisional yang ketiga ini masih alat musik petik, yaitu pipa. Loh, ngapain kok ngebahas alat musik petik lagi? Tadi kan kuceng sudah petik, ini masa pipa petik lagi? Soalnya kalau kuceng itu mainnya itu secara tidur atau horizontal, kalau pipa mainnya ini secara berdiri. Jadi alat musik petik itu ada dua, ada yang secara horizontal mainnya, ada yang secara vertikal. Dan pipa ini termasuk salah satu yang ngehit banget. Intan sering banget ngomongin tentang pipa ini. Bahkan di videonya Intan terakhir tentang 4 Raja Langit, salah satu Raja Langitnya itu senjatanya ya pipa ini. Awalnya senar dari pipa itu cuman 4. Instrumen ini itu memiliki bodi kayu yang berbentuk buah pir dengan lekukan kayak gitar. Pipa ini umurnya juga sudah lama banget guys, sudah 2200 tahun sejak dinasti Qin. Pipa pada awalnya itu memiliki permukaan yang lurus di bagian atas dan dilapisi kulit pada bagian permukaan. Awalnya cuma 4 senar doang, dimainkan dalam 12 nada standar. Pada dinasti Tang, pipa itu mulai jadi musik kesukaan raja-raja, kesukaan kaisar-kaisar. Pada dinasti Tang, pipa itu menjadi musik kesukaan yang dimainkan oleh raja-raja, kaisar-kaisar. Pipa dulunya itu bentuknya horizontal yang memiliki 4 senar. Kemudian nambah lagi jadi 5 senar dan 6 fret. Sekarang bisa sampai 26 fret. Seiring berjalannya waktu, pipa mengalami perubahan dalam bentuknya, cara mainnya yang dari horizontal ke vertikal. Yuk tak kasih tahu pipa yang dimainkan secara vertikal yang modern. Tapi ada juga pipa yang dimainkan secara horizontal, meskipun jarang banget.
Cuman ada ya di daerah-daerah yang kecil-kecil doang. Pipa yang dimainkan secara horizontal namanya adalah nanquan pipa. Ini nih contohnya. Untuk mewakili alat musik tiup, Intan memilih alat musik tiup yaitu DJ. DJ itu bentuknya kayak seruling ya guys ya, kayak gini. DJ ini berawal dari Asia Tengah, masuk ke China pada abad ke-25 sebelum Masehi. DJ pada awalnya terbuat dari tulang. Kemudian seiring berjalannya waktu, bisa loh DJ ini dibuat dari bambu. Awalnya DJ ini dimainkan secara vertikal. Pada dinasti Tang ada perbedaan sedikit. DJ itu mulai dimainkan secara horizontal. Yang dimainkan secara vertikal itu juga ada, yaitu xiao namanya, bukan DJ. Pada tahun 7 setelah Masehi, sebuah selaput itu ditambahkan dan namanya diganti menjadi DJ. Yuk kita dengerin bentar Moon Lady Music main DJ. Keren ya guys ya, kalau teman-teman suka banget ngedengerin instrumen-instrumen musik tradisional, Moon Lady Music ini jagonya. Silakan di subscribe, linknya ada di deskripsi. Alat musik gesek udah, tiup sudah, petik sudah. Yang belum apa ayo? Yang belum alat musik pukul. Untuk alat musik pukul Intan memilih taku karena taku ini lumayan sering banget tampil sampai sekarang juga masih sering dipakai di acara barongsai itu. Yap, taku itu drum besar yang dipukul pakai 2 stick. Ini taku ini sejarahnya ya guys ya, ini berawal dari pemerintahan dinasti Song Utara. Ada pejabat itu berprestasi sampai kaisar itu ngasih tambur dari logam kepada pejabat tersebut. Ya teman-teman bayangin kayak lonceng gitulah ya. Setelah si pejabat itu pensiun, dia itu ngasih tambur pemberian kaisar itu di sebuah kuil. Setelah itu kuilnya itu jadi rame guys, banyak orang yang ngedatengin kuil itu. Dia kepengen ngeliat tambur dari logam itu, dilihat, dimain-mainin, dipegang-pegang orang banyak. Sampai akhirnya orang-orang itu merasa loh ini tuh barang pusaka. Kalau dimainin kayak gini sama orang umum itu ada resiko hilang, ada resiko rusak. Akhirnya mereka itu buat kayak kopiannya pakai kayu dan kulit sapi. Itu yang dipertontonkan. Dan tambur logam yang asli itu disimpan. Taku pada zaman dulu, zaman dinasti-dinastian itu sering dipakai untuk penunjuk waktu, alarm, tanda bahagia. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau nambah-nambahin atau mau revisi barangkali Intan ada salah, silakan coret-coret di komen. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.